Shalom Jemaat BCS Surabaya dimanapun Anda berada. Hari ini kita bersyukur karena kembali lagi Tuhan mengizinkan setiap kita untuk boleh sama-sama datang beribadah kepadanya. Karena itu saudara-saudara, mari kita siapkan diri kita. Kita mau arahkan hati dan pikiran kita untuk datang beribadah kepadanya. Tuhan, di dalam segala keterbatasan kami dan mungkin di dalam kejenuhan kami mau datang untuk meresponi undangan-Mu beribadah kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh memulai ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa sesungguhnya pertolongan kami datang dari Tuhan yang adalah pencipta langit, bumi dan segala isinya. Turunlah kiranya atas setiap kami kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari sama-sama kita mau naikkan pujian kita hanya bagi Dia, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kita. Kasih-Mu yang
Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Kita mau katakan sama-sama, sujud di depan tahta-Mu Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Katakan sama-sama, tiada satupun yang luput, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja-Mu Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan.
Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena ketika kami jauh dari Engkau, dan ketika kami belum mengenal Engkau pun, kami tidak luput dari kasih karunia-Mu Tuhan. Kami tidak luput dari karya salib-Mu yang menyelamatkan kami. Kami bersyukur karena masalah terbesar dalam hidup kami, yaitu dosa kami, telah Engkau selesaikan dengan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Ya Bapa, biarlah setiap kami mengingat kasih-Mu, kami boleh dikuatkan. Ketika kami menghadapi permasalahan-permasalahan kami boleh diingatkan bahwa Engkau telah menyelesaikan masalah yang terbesar dalam hidup setiap kami ini Tuhan. Dan bahwa kami selalu berjalan dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang agung, Engkau Allah yang besar. Hati kami limpah dengan ucapan syukur, dan kami rindu menaikkan puji-pujian kami ini Tuhan dengan segenap hati kami. Biarlah kami pujian-pujian ini ya Tuhan boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sungguh kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, mari sama-sama kita mau angkat pujian kita bagi Dia, Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang luar biasa. Hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kita mau sama-sama katakan, Kau yang hidup di dalamku telah menjadikan kita lebih dari pemenang. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mari jemaat sekalian, dimanapun Anda berada, sama-sama kita mau tepuk tangan, beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita yang hebat. Katakan sama-sama, seluruh bumi tinggikan nama-Mu. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu. Seluruh bumi tinggikan
agunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Jemaat sekalian, di hadapan Tuhan kita yang begitu agung, yang begitu hebat, mari sama-sama kita mau ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau sama-sama katakan, ya Bapa, Engkaulah segalanya di dalam hidup kami. Kami haus dan lapar akan Engkau. Kami rindu hidup kami sungguh-sungguh hanya menyenangkan hati-Mu. Memuliakanmu, Bapa.
Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihi, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. katakan sama-sama, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. sekali lagi katakan, Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Bapa dan Rajaku. Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh sebuah anugerah Tuhan kalau kita boleh bertemu meskipun secara virtual. Tapi saya percaya anugerah Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Dan saya yakin pada saat kita bersekutu bersama, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya akan mengajak kita terlebih dahulu berdoa. Mohon kekuatan dan pertolongan dari Allah, supaya Dia memampukan kita bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukannya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Maha besar Engkau ya Tuhan, karena kami boleh menjalani hidup kami bersama dengan Tuhan. Meskipun situasinya masih belum memungkinkan dalam banyak hal, kami masih harus beribadah secara online, tetapi kami yakin bahwa kasih Tuhan
senantiasa hadir dalam hidup kami. Engkau Allah yang bukan saja memberi pengharapan tetapi juga menggenapinya di dalam hidup kami. Dan kami percaya juga bahwa hari ini Tuhan terus bekerja dan masih bekerja sehingga kami boleh tetap menggantungkan iman kami kepadamu di tengah-tengah segala situasi ini. Biarlah Tuhan Engkau tetap berbicara melalui hamba-Mu pada kesempatan ini untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dan kami boleh terus bertumbuh di dalamnya dari hari ke hari. Terima kasih, hadirlah ya Allah Roh Kudus. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh mendengar suara-Mu dan kami boleh dibangun di dalam iman dan percaya kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bersama-sama melihat satu bagian firman Allah yang dalam kesempatan hari ini saya ajak kita buka dari surat Petrus yang pertama, 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 9. Mari kita buka Alkitab kita dan saya akan membaca untuk kita semua. Begini sabda Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu beroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan yang berbahagia dalam kita bukan hanya membaca dan mendengar, tetapi yang menyimpan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, pemilihan presiden di Amerika baru saja usai dan kita sudah tahu siapakah yang terpilih menjadi presiden yang baru, yaitu Joe Biden. Bapak Ibu, tidak banyak dari kita tahu tentang kehidupannya. Tapi yang jelas dia adalah seorang yang memang berusaha dan berjuang untuk sampai pada posisi sekarang ini. Tapi dari sebuah cerita tentang sepenggal kehidupannya, saya mengerti dia pernah mengalami situasi yang sangat sulit. Bapak Ibu, dia terpilih sebagai salah seorang senator yang terhitung muda dalam hal usia. Tapi pada saat dia akan dilantik sebagai seorang senator, tiba-tiba dia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Hari itu dia bersama dengan istri dan anak-anaknya, mereka berbelanja di sebuah pusat perbelanjaan dan pulang dari sana mereka mengalami situasi yang sangat buruk, yaitu sebuah kecelakaan. Ada sebuah mobil yang menabrak mereka sehingga mengakibatkan istrinya dan satu anak gadisnya meninggal karena kecelakaan itu. Dan Biden harus berjuang untuk melihat semuanya itu. Dan itu sangat mempengaruhi dia. Dia sempat memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Karena dia tidak lagi melihat ada pengharapan dalam kehidupannya ke depan. Tapi pada saat dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, tiba-tiba dia melihat kedua anak laki-lakinya yang juga tergolek di rumah sakit karena luka-luka itu. Dia tahu mereka membutuhkannya. Karena itu dia kemudian memutuskan
untuk terus bertahan, meskipun tidak mudah. Bapak Ibu, kalau bicara tentang pengharapan, maka ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Tetapi saya percaya juga ada banyak dari antara kita mungkin pernah mengalami situasi-situasi sulit, sehingga kita pernah hampir-hampir putus asa di dalam kehidupan kita. Kita pernah mengalami situasi yang berat dan kemudian kita berpikir untuk menyerah. Karena memang itulah yang pertama kali biasanya dipikirkan oleh orang pada waktu dia mengalami situasi susah dan dia berpikir untuk menyerah dengan keadaan karena tidak bisa lagi berbuat apa-apa dan tidak melihat ada pengharapan apa-apa di depan. Atau yang kedua, orang akan berusaha untuk menyangkalnya, melarikan diri dan berkata kepada dirinya sendiri, "It's okay, gak apa-apa kok, saya tidak mengalami situasi yang buruk." Meskipun pada kenyataannya dia sedang mengalami situasi yang sangat sulit. Tapi juga ada orang yang tidak menyerah. Dia terus berjuang untuk mengatasinya. Dia akan memikirkan banyak cara yang dia bisa untuk bisa lepas dari situasi itu. Nah, sebagai orang percaya, sebagai jemaat Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Sebelum kita memutuskan mana yang akan kita ambil, saya ajak lebih dulu kita masuk ke sebuah masa yang cukup jauh ke belakang, ribuan tahun dari sekarang, dan kita mau melihat ada seorang pria yang sudah mulai beranjak tua. Dia sedang menulis sesuatu di meja belajarnya barangkali, ditemani dengan lilin-lilin yang menyala, dan dia menuliskan surat yang dia putuskan untuk dia kirim kepada sekelompok orang. Anda tahu siapa pria itu? Dialah Petrus, Rasul Tuhan. Dia sedang menulis surat kepada sebuah jemaat, lebih tepatnya kepada beberapa jemaat yang tersebar hari itu di wilayah Asia Kecil atau Turki sekarang ini. Apa sih dan bagaimana sih kehidupan jemaat hari itu? Yang sangat menonjol dari kehidupan jemaat hari itu adalah bahwa mereka yang menerima surat ini pertama kali sedang tidak dalam keadaan yang baik. Mereka di dalam situasi yang tidak mudah. Kalau kita perhatikan 1 Petrus pasal 2 ayat 12, pasal 3 ayat 16, pasal 4 ayat 16, maka jelas sekali di sana bahwa mereka sedang dalam situasi tertekan, dimusuhi, diperlakukan tidak adil, dicurigai, dan bahkan dianiaya oleh orang-orang di sekitar mereka. Ruang gerak mereka sebagai orang Kristen di tengah-tengah masyarakat sangat dibatasi. Dan karena itu mereka juga mengalami situasi-situasi yang sulit sebagai orang Kristen. Ya, karena iman mereka. Tidak jarang di dalam situasi yang seperti itu, orang-orang muda kehilangan harapan dan putus asa. Rasul Petrus mengerti dengan jelas bahwa kondisi seperti itu bisa dialami oleh siapapun. Termasuk oleh jemaat. Putus harapan. Dan mereka mungkin berpikir Tuhan Yesus dan iman mereka selama ini ternyata tidak membawa pengaruh yang baik. Bapak Ibu, kayaknya bukan hanya monopoli orang-orang di zaman itu saja. Mereka mengalami situasi yang pelik dan membuat putus asa. Karena kita juga yang hidup pada masa sekarang bisa mengalaminya. Barangkali triggernya bisa bermacam-macam atau pemicunya. Tetapi yang pasti kita bisa mengalami situasi-situasi yang sulit. Bapak Ibu, respon dari orang-orang pada saat mereka menerima surat Rasul Petrus ini kita bisa baca ternyata tidak mudah juga. 1 Petrus pasal 4 ayat 16 menyebutkan bahwa rupa-rupanya ada juga di antara jemaat yang merasa malu pada waktu mereka dikenal dan disebut sebagai orang Kristen. Tampaknya nama Kristen hari itu identik dengan orang-orang yang tidak terhormat. Dengan orang-orang yang dicurigai. Karena itu banyak sekali di antara mereka yang mulai merasa malu karena dikenal sebagai orang Kristen. Lalu dalam situasi tersebut, orang muda untuk bertanya, lalu di mana Tuhan? Apakah dia sungguh-sungguh sanggup untuk melepaskan? Masihkah ada harapan untuk mereka yang berada dalam situasi seperti itu? Bapak Ibu, tiba-tiba saya tertegun karena kalau bicara sekali lagi tentang harapan dan kondisi putus asa,
Kita di masa kini pun juga bisa mengalami situasi itu. Sudah 9 bulan lamanya kita berada pada situasi yang tidak menyenangkan karena pandemi ini. Apa yang kita alami merupakan sebuah perubahan yang sangat drastis di dalam kehidupan kita. Sangat cepat. Karena memang tidak ada seorang pun yang bisa mengantisipasi ini sebelumnya. Sekarang kemana-mana kita harus memperhatikan protokol kesehatan. Rajin cuci tangan, menggunakan hand sanitizer sesering mungkin, kemudian memakai masker dan lain-lain. Bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga cara hidup kita berubah. Cara kerja kita berubah. Kebanyakan dari kita sekarang harus working from home. Anak-anak masih dalam proses belajar secara jarak jauh. Banyak dari antara kita juga kehilangan orang-orang yang kita kasihi karena situasi ini. Hal yang paling sulit dari semuanya adalah bahwa kesulitan-kesulitan, masalah-masalah seperti ini membawa kepada satu situasi yang tidak pasti. Ketidakpastian itu selalu berefek buruk dalam kehidupan kita. Karena pelan-pelan kita kehilangan harapan. Laporan dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa di Indonesia menyebutkan bahwa 64,3% dari 1.522 responden yang disurvei ternyata mengalami depresi. Lihat angkanya tidak main-main, 64,3%. Ini bukan sesuatu yang bisa disepelekan begitu saja. Angka-angka ini menandakan bahwa dalam jangka panjang memang situasi yang tidak pasti bisa membuat kesehatan jiwa seseorang terganggu. Saya juga membaca bahwa 10 negara yang tadinya ekonominya sangat kuat seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan beberapa negara maju lainnya sekarang mulai berada pada situasi resesi karena badai COVID-19 ini. Artinya memang keadaan ekonomi sekarang sedang mengalami masa-masa sulit. Bukan hanya di negara-negara itu saja tetapi juga di kita, bahkan dalam pekerjaan kita barangkali. Dalam minggu-minggu ini saya mendapati banyak surat yang masuk ke meja kerja saya yang dikirimkan oleh orang tua dari siswa-siswa yang bersekolah di sekolah tempat saya melayani. Kebanyakan dari mereka meminta keringanan untuk uang sekolah anak-anak. Alasannya sederhana, karena semuanya sedang terkena dampak pandemi. Dan ada satu surat yang berisi sebuah keluhan dari seorang bapak, seorang pria yang berkata, saya sudah nggak tahu lagi harus berbuat apa Pak. Semuanya sudah habis, rumah saya sudah hampir disita oleh bank. Kendaraan-kendaraan yang saya miliki sebelumnya sudah saya jual. Usaha saya macet betul-betul dan saya tidak tahu lagi dengan cara apa saya bisa lepas dari situasi ini. Ketidakpastian seperti ini menguji iman kita. Kalau benar Tuhan itu ada, kalau benar Dia itu adalah Allah yang mengasihi kita, dan kalau benar Dia adalah Allah yang terus bekerja, lalu di manakah Dia pada saat saya mengalami situasi ini? Tunggu dulu Bapak Ibu. Sebelum kita menyalahkan Tuhan lebih lanjut, mari kita coba kembali kepada kitab suci kita dan melihat apa yang Tuhan kerjakan pada situasi itu. Kepada jemaat yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan yang tidak kecil itu, maka pertama-tama Rasul Petrus mengingatkan mereka untuk memuji Tuhan. Dalam ayat yang ketiga dia berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu apa hubungannya antara memuji Tuhan dengan situasi ini, situasi sulit itu? Apa kaitan keduanya? Bapak Ibu, secara khusus memang Rasul Petrus mengajak kita untuk memuji Tuhan karena disitulah pengharapan kita dibangun. Bapak Ibu, pengharapan kita ini bukan hanya pengharapan yang hanya ada di dalam dunia saja, hari ini saja. Tetapi pengharapan ini adalah sesuatu yang berjangka panjang di dalam kekekalan. Perhatikan ayat yang keempat, Rasul Petrus berulang kali menyebutkan tentang sesuatu yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga. Semua kalimat itu menggambarkan tentang keadaan sempurna yang berbeda dengan apa yang ada di bumi ini. Menyadari perbedaan ini seharusnya mendorong kita untuk tetap memiliki pengharapan.
Meskipun yang kita jumpai sekarang adalah sesuatu yang barangkali masih berlawanan dengan harapan kita. Tetapi saya percaya bahwa di dalam Dia, Tuhan yang akan menyempurnakannya kelak. Dalam konteks itulah, Rasul Petrus memajak setiap orang yang membaca suratnya, jemaat hari itu, untuk melihat ke depan, melampaui apa yang mereka lihat hari ini. Memandang kepada pengharapan dan keselamatan jiwa yang Tuhan sediakan. Bagi Pak Petrus, maka situasi ini mendorong seseorang untuk dapat bersukacita meskipun hari ini mereka sedang berada pada titik yang paling rendah. Tapi pengharapan itu tidak akan membuat mereka sia-sia. Bapak Ibu, memang sampai pada titik ini kita perlu maju satu langkah lagi. Bagi Petrus, pengharapan akan kemuliaan yang Allah berikan pada semua orang percaya itu adalah sesuatu yang akan memancar seperti emas yang dimurnikan. Petrus mengambil gambaran emas yang dimurnikan dengan api. Api memang di dalam beberapa bagian Alkitab selalu melambangkan tentang penyucian. Terkadang Allah memakai situasi yang sulit. Terkadang Allah memakai situasi dan tekanan-tekanan buat orang percaya untuk memurnikan imannya. Banyak tokoh-tokoh Alkitab mengalaminya. Bagaimana mereka berada pada situasi yang tidak mudah, tapi disitulah iman mereka terus dimurnikan. Lewat hal-hal ini, Petrus mendorong jemaat untuk melihat dan menempatkan Allah pada posisi yang tepat dalam hidup mereka. Kita tetap memiliki pengharapan di dalam Kristus. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian di dalam dunia ini. Sekaligus mendorong mereka untuk mengerti bahwa Allah kadang-kadang memang mengizinkan situasi-situasi sulit untuk memurnikan iman mereka. Kebenaran yang sama itu juga berbicara kepada kita pada hari ini, pada situasi ini. Saya menyadari sekali lagi bahwa tidak seorang pun kebal, tidak ada seorang pun yang imun dari yang namanya kesulitan. Tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari putus asa terkadang. Karena situasinya tidak kunjung membaik dari hari ke hari. Tapi saya melihat bahwa firman Tuhan mendorong kita untuk tidak berhenti dan diam pada situasi itu. Nasihat Rasul Paulus tentang pergumulan jemaat dalam teks ini membuka mata kita bahwa putus asa dan menyerah bukanlah satu-satunya jalan di tengah situasi ini. Kita perlu mengarahkan pandangan kita dan pengharapan kita ke masa depan yang Allah berikan. Dan saya meyakini pengharapan itu bukan pengharapan yang kosong. Tidak ada satupun janji dalam firman Tuhan yang tidak Allah genapi. Memang waktu penggenapannya itu adalah mutlak di dalam kedaulatan Allah. Tetapi yang pasti pengharapan itu kuat adanya. Karena didasarkan pada satu pribadi yaitu Kristus Yesus. Bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tetap berada di tengah-tengah kita. Dia hadir baik pada saat kita mengalami sukacita, terlebih pada saat kita terpuruk dan kecewa. Dia memahami dan mengerti karena Tuhan sendiri pernah berada pada titik yang terendah sebagai manusia. Dan Dia mengalami situasi yang penuh dengan tekanan. Karena itu Dia menghargai setiap keluhan dan ratapan kita. Kita tetap bisa mempercayainya di tengah-tengah segala situasi. Karena Kristus memegang tangan kita. Bapak Ibu, di titik ini tiba-tiba ingatan saya kembali ke masa silam. Saat saya masih kira-kira kelas 1 atau 2 SD hari itu. Sore itu Papa mengajak saya untuk pergi ke sebuah tanah lapang dan dia sedang mengajar saya untuk naik sepeda roda 2. Dan hari itu saya duduk di atas sadel, kemudian mulai menggoes sepeda itu, dan Papa saya lihat dari spion sedang memegang bagian belakang sepeda. Sementara saya mulai mengayuh, dia berlari di belakang menjaga saya. Bapak Ibu, beberapa kali itu dia lakukan. Sampai satu saat saya mulai memiliki kepercayaan diri dan mulai menggoes sepeda saya. Tiba-tiba saya menyadari sesuatu. Bahwa ternyata di dalam spion yang saya lihat,
Tidak ada lagi Papa di belakang. Kenyataan itu membuat saya panik. Dan kemudian karena panik maka saya terjatuh. Dan saya mulai menangis. Papa segera berlari menghampiri dan saya berkata, Papa kenapa engkau tidak pegang saya? Lihat kaki saya luka. Dia tersenyum dan berkata, David, ayo bangun. Papa tahu kamu bisa. Jangan khawatir. Papa ada di dekat kamu. Meskipun kamu enggak lihat, tapi Papa bisa lihat. Bapak Ibu saya berkata, iya tapi Papa harus pegang dong. Iya katanya. Maka saya mulai membangunkan kembali sepeda itu, naik kembali ke atas sadelnya, dan mulai menggoes lagi. Saya melihat Papa di belakang betul, dia pegang. Tapi kemudian waktu saya mulai berjalan lebih jauh lagi, tiba-tiba saya juga sudah tidak lagi melihat. Tapi saya masih mendengar suaranya. Ayo, maju terus, jangan takut. Perkataan itu membangkitkan semangat dan pengharapan bahwa saya bisa menyelesaikan pelajaran hari itu. Saya bisa bersepeda. Bapak Ibu, kadang-kadang di dalam hidup kita Allah seperti itu. Dia bisa memegang kita dan menuntun kita. Tapi juga ada saat di mana kita merasa kita nggak bisa lihat tangannya. Yang kita lihat adalah kesukaran dan kita kemudian terjatuh. Kita mengeluh kepada Allah. Tapi sesungguhnya dia tidak pernah jauh dari kita. Dia ada di dekat kita memberikan kekuatan dan semangat untuk kita terus berjalan maju. Aku ada di sini. Teruslah maju. Suara itu adalah suara Kristus sendiri yang terus memimpin kita. Pikiran kita, hati kita, perhatian kita seharusnya tertuju kepada suara itu, kepada Yesus Tuhan kita. Karena memang di tengah-tengah segala gelapnya situasi yang mungkin sedang kita hadapi, Tuhan tidak melepaskan kita. Bapak Ibu, itulah yang Petrus yakini. Itulah yang Petrus sedang katakan kepada jemaat. Kita tetap memiliki pengharapan di tengah-tengah segala kesulitan. Karena pengharapan kita didasarkan pada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Karena itu teruslah berharap kepadanya dan jangan menyerah. Ingatlah bahwa Yesus tidak meninggalkan. Dia ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan segera memasuki masa-masa Advent. Kita akan segera kembali diingatkan tentang kehadiran Kristus pada waktu Natal nanti. Dan bukankah dia adalah Immanuel, Allah yang ada di tengah-tengah kita. Yesus adalah pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah pribadi yang selalu memberi kekuatan dan dorongan bagi kita. Karena itu saya tidak tahu apa yang kau tengah alami hari ini. Mungkin kita sedang mengalami keterpurukan dan kita berkata, Tuhan, rasanya aku sudah gak sanggup lagi. Tapi ingatlah, dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita mengarahkan pandangan kita kepada Kristus, Tuhan kita. Kiranya Tuhan menolong kita dan membantu kita untuk terus bangkit, tidak menyerah di tengah-tengah segala situasi ini. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, di tengah-tengah segala situasi yang buruk, kami seringkali merasa, oh Tuhan terasa begitu jauh. Tapi justru hari ini Tuhan kami diingatkan kembali seperti halnya nasihat Rasul Petrus kepada jemaat yang sedang mengalami situasi yang sulit, demikian juga perkataan yang sama itu Tuhan sedang tujukan kepada kami. Bahwa kami tetap memiliki pengharapan yang kokoh di dalam Engkau. Kami memiliki Allah yang tidak pernah berubah. Kami punya Kristus yang mengerti kami. Oleh sebab itu Tuhan,
Biarlah hidup kami boleh berjalan di dalam iman dan pengharapan ini. Sebentar lagi kami akan memasuki masa-masa terakhir dari tahun 2020 ini. Tuhan, satu hal yang pasti, bahwa kami memiliki Engkau, sehingga apapun yang kami akan hadapi baik di tahun ini maupun di tahun depan, kami memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Kristus ada bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan menolong setiap jemaat-Mu, jemaat BCS ini, untuk kami boleh tetap memiliki pengharapan yang sama kepada Kristus yang sama dan kepada Allah yang sama. Dan hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, di akhir ibadah ini, mari sama-sama kita mau nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Kita mau katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku rindu Tuhan untuk hidup terus menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi
Tuhan, biarlah kiranya Engkau sendiri yang akan memampukan setiap kami untuk kami boleh betul-betul menjadi pelaku firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang akan menolong setiap kami ya Tuhan, supaya setiap kami betul-betul boleh menyenangkan hati-Mu dengan segala keberadaan kami yang terbatas ini, dengan segala keberadaan kami yang terkadang sulit ya Tuhan, untuk betul-betul menyenangkan hati-Mu. Saat ini kami memohon pertolongan yang asalnya daripada-Mu Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan kami yang hidup. Dan kami juga bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh sekali lagi menyapa setiap kami. Tuhan, kami bersyukur juga untuk hamba-Mu yang boleh menyampaikan firman-Mu bagi setiap kami. Engkau kiranya juga yang akan memakai hamba-Mu di dalam setiap kesempatan pelayanan yang ada untuk boleh terus jadi berkat bagi banyak orang. Bahkan setiap kami ya Tuhan, ketika kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, ketika kami boleh betul-betul hidup menyenangkan hati Tuhan, jadikan kami juga alat di tangan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, untuk jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga mereka boleh melihat bagaimana Kristus yang hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam Kristus. Kami rindu ya Tuhan, bahwa keberadaan kami boleh memberikan dampak yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Kami rindu ya Tuhan, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pergaulan kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga saat ini mau sama-sama berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan ada di dalam pemerintahan di bangsa kami ini. Tuhan, mari Engkau juga yang akan memakai mereka, memberikan mereka hikmat. Bahkan seluruh pemerintahan yang ada, baik itu presiden dan seluruh yang membantu, yang bekerja sama dengannya ya Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang sulit seperti ini, kami berdoa, Tuhan kiranya yang akan berikan mereka hikmat, sehingga setiap keputusan yang diambil betul-betul untuk kepentingan bersama, untuk memajukan kondisi bangsa ini. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang akan terus menganugerahkan keamanan dan kondisi yang semakin hari semakin lebih membaik bagi bangsa kami ini. Biarlah kami juga sebagai masyarakat di tengah-tengah bangsa ini, kami boleh sama-sama memajukan akan bangsa ini. Kami boleh sama-sama melakukan apa yang menjadi bagian kami, betul-betul menjaga kesehatan kami, mengikuti setiap protokol kesehatan yang ada. Kami rindu ya Tuhan, kondisi di tengah-tengah pandemi ini kami boleh semakin ke arah yang lebih baik, bukan ke arah yang sebaliknya. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan untuk setiap tim medis, mereka yang terus berupaya untuk boleh menolong setiap saudara-saudara kami, mereka yang terpapar dengan penyakit ini, dengan virus ini. Tuhan, Engkau juga anugerahkan kekuatan kesehatan bagi setiap mereka. Kami juga mau sama-sama berdoa semakin mendekati akhir semester di masa-masa pendidikan secara online ini. Tuhan kiranya memberikan kemampuan bagi mereka yang bersekolah, mereka yang kuliah, dan juga orang-orang tua yang mungkin diuji kesabarannya untuk boleh mendampingi setiap anak-anak yang ada. Tuhan, Engkau kiranya akan memberkati supaya sungguh-sungguh ya Tuhan, generasi ke depan pun adalah generasi yang berintelektual, generasi yang boleh meningkat akademisnya, tetapi juga karakter mereka adalah karakter yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami hanya mau serahkan bangsa kami ini, bahkan kota kami ini, dan hidup kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, semuanya kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kami, dan biarlah kami boleh berbuat apa yang Engkau kehendaki di hari-hari ke depan yang Engkau akan anugerahkan bagi kami. Ini doa kami ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari jemaat, sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau arahkan hati pikiran kita, dan Dia sendiri yang akan memberkati setiap kita. Kita nyanyikan doksologi, pujian bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Puji Allah Bapa, Putra
adalah berkat dari Tuhan. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa kita, anugerah dan cinta kasih dari Yesus Kristus anaknya yang tunggal, penyertaan, penghiburan, pertolongan, dan damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Roh Kudus akan memberkati dan menyertai setiap kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari sama-sama kita memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pendeta David Kosasi yang telah melayani kami pada hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati Bapak dan juga keluarga dalam pelayanan ke depan. Selanjutnya ada pengumuman mengenai BCS Connect. Akan ada hari Kamis ini, bila kita sama-sama turut bergabung di BCS Connect jam 7:30 malam. Kami mengharapkan kehadiran saudara sekalian untuk sama-sama hadir dan terkonek dalam BCS Connect. Yang selanjutnya adalah dalam minggu-minggu ke depan kita akan memasuki minggu Advent. Kiranya kita semua sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut sukacita Natal di tengah-tengah setiap kita. Dan yang terakhir adalah perayaan Natal. Saudara mungkin bisa memperhatikan dalam minggu kemarin sudah diumumkan bahwa dalam Natal pada tahun ini kita akan sama-sama melakukan proyek sosial di Rote. Jadi untuk hal itu dalam beberapa minggu ke depan kami mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk sama-sama berpartisipasi untuk menjalankan proyek sosial ini sebagai satu bentuk respon kita terhadap kasih Tuhan dan juga kehadirannya di tengah-tengah setiap kita. Dan yang terakhir kami juga menghimbau untuk setiap para orang tua untuk memperhatikan pengumuman-pengumuman yang diumumkan di kebaktian sekolah minggu. Tanggal 20 Desember nanti kami dalam sekolah minggu akan mengadakan ibadah Natal keluarga. Perhatiannya untuk orang tua sekalian. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.